Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Warta Lisan Minggu tanggal 17 Januari 2021. Yang pertama, pemahaman Alkitab online. Pemahaman Alkitab online GKI Purworejo akan diadakan di GKI Purworejo Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Bajem Celapar pada hari Rabu 20 Januari 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema seksualitas anggota tubuh Kristus. Bacaan diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. PA akan diselenggarakan secara online melalui grup WhatsApp khusus. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dan ingin mengikuti PA dapat menghubungi Penatua Kesya atau Ibu Iin. Persekutuan Remaja Pemuda. Persekutuan Remaja Pemuda secara online akan diadakan pada hari Sabtu 23 Januari 2021 waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Persekutuan akan diselenggarakan melalui kanal YouTube GKI Purworejo. Informasi selanjutnya akan disebarkan melalui grup WA. Mohon kehadiran dan perhatian saudara-saudari remaja pemuda. Kalender GKI Purworejo. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang belum mendapatkan kalender tahun 2021, bisa menghubungi Ibu Iin setiap hari kerja pada jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian warta lisan hari ini. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan membacakan Mazmur 139 secara bergantian. Ya Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kami kalau kami berjalan dan berbaring. Segala jalan kami Kau maklumi. Sebab sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Kepada Tuhan yang telah terlebih dulu mengenal dan mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami datang untuk menyembah.
Saudara-saudara terkasih, ibadah minggu kedua setelah Epifani ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah memahami, mengalami, dan melakukan. 3 hal ini adalah bagian dari spiritualitas kita. Pilar-pilar yang menopang hidup kita, yang menjaga hidup kita untuk bisa terus bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Saudara-saudara, pertanyaannya apakah kita melakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28 mengatakan bahwa ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kunci kebahagiaan yang sejati di dalam hidup ini adalah dengan mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya apakah kita meletakkan kebahagiaan kita di dalam Tuhan atau kita meletakkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang lain sehingga pertumbuhan iman kita tidak terlaksanakan. Saudara-saudara, mari kita melihat kehidupan kita sehari-hari, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, inilah kami yang datang kepadamu dengan segala kejujuran. Kami tidak dapat menyembunyikan kelemahan kami, kealfaan kami. Sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengetahui seluruh hidup kami. Kami mengaku Tuhan bahwa kami tidak sempurna. Terkadang di dalam kehidupan ini kami mempercayakan diri kami pada hal-hal yang di luar Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan ini kami mengejar hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah kesibukan kami melupakan Tuhan. Di tengah sukacita kami menjadi lalai dan tidak mengingat Tuhan. Dan terkadang di tengah kekhawatiran dan pergumulan hidup kami menjadi semakin jauh dari Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami memohon kepadamu pada hari ini untuk menolong kami memeriksa diri kami masing-masing, menyelidiki setiap hati dan pikiran kami, dan menolong kami untuk dapat hidup setia sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lihat hatiku
Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan berita anugerah yang diberitakan oleh Tuhan kepada setiap kita, yang diambil dari Injil Matius pasal 9, ayat 12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Saudara-saudara, marilah kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicari oleh Tuhan, kita berjalan bersama dengan Dia. Kita hidup mengikut Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang baik, kami mau mengikut Engkau, kami mau menjadi murid-Mu yang setia, yang melakukan kehendak-Mu, dan yang menjadi saksi-Mu bagi dunia. Tetapi kami lemah ya Tuhan, dan kami selalu membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, kuatkanlah kami dan tegurlah kami dengan sabda Tuhan, supaya hati kami boleh kembali terarah pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 sampai 51. Yohanes pasalnya yang pertama ayat 43 sampai 51. Demikianlah sabda Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Filipus, kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah."
Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara terkasih, beberapa waktu lalu ketika saya sedang berbicara dengan seorang teman, dia tiba-tiba mengatakan begini kepada saya, "Kok Tuhan itu sepertinya jahat ya?" Saudara-saudara mendengar pertanyaan itu, saya terdiam. Saya nggak tahu apa yang sedang dia gumuli. Jadi saya bertanya, "Kenapa kamu sampai berpikir bahwa Tuhan itu jahat?" Lalu dia mengatakan begini, "Kamu tahu kan tentang peristiwa kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi? Saya berpikir, saya membayangkan ketika pesawat itu ada di atas dan terjadi kendala dan mereka jatuh, pasti semua orang yang ada di dalam pesawat itu berteriak, minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong selamatkan kami." Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan mereka? Padahal Tuhan bisa loh menyelamatkan mereka, bisa banget. Kenapa Tuhan tidak menolong mereka? Emang teriakan mereka kurang keras? Kenapa Tuhan jahat dan tidak menolong mereka? Kenapa Tuhan membiarkan keluarga mereka berduka? Lalu saudara-saudara, seorang teman yang lain menyahut begini katanya, "Tapi benar juga loh, kadang-kadang saya berpikiran hal yang sama. Coba deh kamu perhatikan setelah terjadi kecelakaan, pasti ada aja cerita orang-orang yang dalam tanda petik terselamatkan dari kecelakaan itu. Orang-orang yang terhindar dari kecelakaan itu. Entah karena mereka terlambat lah, atau karena mereka ada tugas yang harus dikerjakan sehingga batal naik, atau mereka dialih tugaskan, pokoknya selalu ada aja cerita orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan orang-orang yang lain yang ada di dalam pesawat itu, seperti orang-orang yang terhindar dan terselamatkan tidak jadi naik? Bukankah Tuhan bisa melakukan hal itu? Saudara-saudara, kalau ada yang mengatakan hal itu kepada saudara-saudara, kira-kira saudara mau jawab apa?
ketika diperhadapkan dengan pertanyaan seperti itu, saya terdiam. Karena saya tahu apapun jawaban saya, pasti tidak enak dan tidak bisa mereka terima. Kadang-kadang menjawab pertanyaan orang seperti itu ada keinginan untuk kita segera mengatakan, gak boleh ngomong kayak gitu. Gak boleh mempertanyakan Tuhan, apalagi nyala-nyalahin Tuhan, mengatakan Tuhan itu jahat. Gak boleh, itu dosa. Kadang-kadang ada dorongan di dalam diri kita untuk segera mengatakan hal itu. Tapi saudara-saudara, saya sadar, kalaupun saya berkata demikian, mereka tidak akan bisa menerima perkataan saya. Karena mereka belum bisa. Karena pikiran mereka masih bergumul, batin mereka masih bergumul. Jadi saya cuma bisa diam dan mendengarkan keluh kesah dan kekecewaan mereka. Nah, saudara-saudara, bertanya kepada Tuhan, menggugat Tuhan, mempertanyakan apa yang selama ini kita pikir benar. Pernahkah itu terjadi dalam kehidupan saudara-saudara? Mungkin tidak harus sebesar itu pertanyaannya, mungkin hal-hal yang kecil. Kita meyakini Tuhan itu maha kasih dan maha kuasa, pertanyaannya kenapa kita kadang-kadang ngerasa tidak dikasihi Tuhan dan tidak ditolong Tuhan. Atau pertanyaan-pertanyaan lain dalam hidup. Nah, saudara-saudara, dalam proses belajar, dalam proses bertumbuh, bertanya bukan hal yang tabu. Bertanya adalah sesuatu yang sangat wajar, bahkan jika yang dipertanyakan adalah Tuhan sendiri. Itu adalah bagian dari pergumulan batin yang real, yang bisa kita alami, yang bisa dialami oleh siapapun. Nah, saudara-saudara, pergumulan batin inilah juga yang dialami oleh Nathanael dalam bacaan kita. Bacaan kita hari ini mengatakan ketika Filipus datang kepadanya dan berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Sangat antusias, sangat semangat Filipus sudah mendengar siapa itu Tuhan dan dia bercerita kepada saudaranya Nathanael. Apa yang Nathanael katakan? Respons Nathanael cuma satu kalimat. Dia katakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara-saudara, mari kita lihat satu kalimat pertanyaan Nathanael ini. Kenapa dia bertanya demikian? Yang pertama, saudara-saudara, orang-orang pada waktu itu menyadari betul bahwa reputasi Nazaret bukanlah reputasi yang baik. Nazaret adalah sebuah kota yang orang-orangnya, penduduknya dikenal berkelakuan tidak baik. Karena itu saudara-saudara, ketika Nathanael mendengar ada seorang yang namanya Yesus, yang katanya dalam kitab Taurat dikatakan, wah ini dia datang, yang disaksikan. Tapi Filipus berkata kepada dia, Yesus ini dari Nazaret. Dia bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dan yang kedua, saudara-saudara, pertanyaan Nathanael itu menjadi pertanyaan yang masuk akal. Kenapa? Karena sesungguhnya Nathanael ini adalah seorang yang tekun belajar firman Tuhan. Ketika Yesus menemui dia, kan dikatakan, aku melihat kamu ada di bawah pohon ara. Apa artinya? Ngapain dia di bawah pohon ara? Saudara-saudara, kata berada di bawah pohon ara itu sebenarnya adalah sebuah ungkapan yang mau menunjuk kepada orang-orang yang dengan tekun belajar tentang firman Tuhan, belajar Taurat. Jadi bayangkan, seorang Nathanael, seorang yang kehidupan dalam tanda petik spiritualitasnya bagus, dia tekun belajar tentang firman Tuhan, bahkan pada waktu itu dia sedang mempelajari Taurat, dan Taurat mengatakan, dalam kitab suci mereka dikatakan bahwa Mesias itu datang dari Betlehem. Itu tertulis dalam kitab suci. Kita bisa lihat di kitab Mika. Mesias itu datangnya dari Betlehem.
Karena itu ketika dia mendengar informasi yang datang dari Filipus, Filipus mengatakan bahwa Mesias itu, Yesus itu datang dari Nazaret, langsung secara otomatis dia bertanya, mungkinkah? Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Mesias itu datang dari Betlehem? Tentu konteksnya pada waktu itu Natanael tidak tahu bahwa Yesus lahir di Betlehem, besarnya baru di Nazaret. Tetapi saudara-saudara, dia bertanya, dia bergumul pada waktu itu. Dan yang menarik adalah coba lihat respons Filipus ketika berita yang disampaikan kepada saudaranya itu tidak diterima dengan baik. Apakah Filipus tersinggung? Enggak. Filipus cuma mengatakan begini, mari, lihatlah. Kalau kamu tidak bisa memahami, maka alamilah sendiri. Kurang lebih begitu jawaban Filipus. Karena itu saudara-saudara, Natanael segera datang, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan hebatnya sebelum dia sampai pada Tuhan, Tuhan masih bisa melihat, oh ada seorang yang namanya Natanael datang kepada saya. Tuhan langsung mengatakan, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus menyadari betul bahwa pertanyaan pergumulan yang dimiliki oleh Natanael adalah pergumulan yang real, yang berasal dari kejujuran hatinya, ketidakmampuannya untuk memahami yang dia ungkapkan secara jujur. Karena itu Yesus mengatakan gak ada yang palsu di dalam dirinya. Dia bertanya, tetapi dia bertanya dengan tulus. Karena itu dia mengatakan tidak ada kepalsuan, seorang Israel sejati. Dan saudara-saudara dikasih tahu begitu, apakah pergumulan Natanael hilang? Kan enggak. Natanael malah makin bingung, ini siapa? Kok bisa dia mengatakan saya ini adalah seorang Israel yang sejati? Emang dia kenal saya? Orang kita aja baru ketemu. Saudara-saudara, disinilah titik perubahan di dalam kehidupan Natanael. Ketika Yesus bisa mengatakan, sebelum engkau melihat aku sudah melihat engkau ada di bawah pohon ara. Disitulah Natanael menyadari bahwa sosok yang ada di hadapannya bukanlah sosok yang biasa. Disitulah Natanael menyadari bahwa sosok yang ada di hadapannya ada sosok yang tahu segala sesuatunya, sosok yang mengenal dia, bahkan jauh sebelum dia mengenal Yesus. Pengalamannya berjumpa secara langsung dengan Yesus. Ketika pertanyaan mulai terjawab, pengalaman inilah yang pada akhirnya mengubah Natanael. Sehingga Natanael sekarang tidak lagi mengajukan pertanyaan, tetapi sebuah pernyataan yang luar biasa. Natanael mengatakan, di ayat yang Natanael mengatakan demikian, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ayat yang ke-49. Pertanyaan berubah menjadi pengakuan. Sebuah proses perjumpaan, pergumulan yang dialami oleh seorang Natanael. Dan saudara-saudara, yang menarik adalah proses ini tidak dialami oleh Filipus. Kita lihat ya bedanya. Kalau Natanael itu dia harus bergumul dulu, bertanya dulu, baru diyakinkan, baru dia akhirnya mengikut Tuhan. Maka Filipus tidak melalui proses yang demikian. Begitu dia tahu bahwa ada sosok yang memanggil dia, ada Mesias yang memanggil dia, ada Yesus yang datang kepada dia, dia langsung pergi menyambut undangan itu dan dia langsung memberitakan kepada orang lain. Proses yang dialami oleh Filipus dan Natanael berbeda. Namun saudara-saudara, adakah Yesus menilai kedua proses itu berbeda?
Dalam bacaan kita hari ini, entah itu prosesnya singkat, entah pengakuan itu datang cepat, atau harus melalui proses pergumulan yang panjang, bertanya dan meragukan dulu, Yesus melihat bahwa keduanya tulus. Dan pada akhirnya, keduanya sungguh-sungguh menjawab undangan itu dan mengikut Dia. Nah, saudara-saudara terkasih, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Mengenal Yesus dan mengikuti Yesus bukan sesuatu yang terjadi sekali seumur hidup. Tetapi ini adalah sebuah proses pertumbuhan yang harus terjadi dan terus terjadi sepanjang umur kita. Dan prosesnya sayang sekali tidak berjalan secara linear. Artinya kalau suatu saat kita memilih untuk mengikuti Yesus, mantap. Lalu tidak kemudian prosesnya akan terus mantap sejak saat itu. Enggak. Kadang-kadang ketika kita ada dalam kehidupan sehari-hari, ada waktunya, ada momennya, kita tidak bisa memahami apa kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memahami apa itu firman Tuhan. Kita tidak bisa memahami di mana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan kita bertanya. Di dalam proses beriman kita ada waktunya iman kita stabil dan mantap. Tetapi ada waktunya iman kita kemudian menjadi penuh dengan pertanyaan dan tidak mantap. Nah, saudara-saudara, apapun proses yang kita alami, bagaimanapun proses itu terjadi dalam kehidupan kita, Yesus tidak menghakimi kita. Bagi Dia yang terpenting bukanlah apakah kita menjawab dengan cepat atau kita perlu tuntunan Dia. Yang terlebih penting bagi Yesus adalah apakah ketika Yesus datang kepada kita, memberikan undangan untuk mengikut Dia. Entah itu kita menerima undangan itu dengan ragu atau dengan mantap, pertanyaannya apakah kita mau belajar dan berproses bersama-sama dengan Dia. Ketika kita merasa iman kita sudah mantap, pertanyaannya apakah kita terus berjumpa dan berefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau karena hidup kita sedang baik-baik saja, kita kemudian menjadi lengah. Dan ketika kita menjadi ragu, kita bertanya dalam hidup ini, pertanyaannya apakah kita terus mencari jawabannya? Atau jangan-jangan kita tahu ada yang salah di dalam kehidupan kita, kita bertanya pada Tuhan, tapi karena kita merasa tidak nyaman, lalu kita diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara, apapun, bagaimanapun proses kita, Tuhan mau menolong kita, asalkan kita juga mau berproses, bertumbuh bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengupayakan pertumbuhan itu? Tema hari ini menjadi jawabannya. Memahami, mengalami, melakukan. 3 hal yang berjalan bukan sekali ya, tetapi seperti sebuah loop yang terus berputar. Memahami, mengalami, melakukan. Pahami lagi, alami lagi, lakukan. Terus proses itu terjadi. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa berefleks dari 3 hal ini? Yang pertama, memahami. Mari kita perhatikan kehidupan kita masing-masing. Apakah kita masih bertekun di dalam mempelajari firman Tuhan? Apakah kita masih suka mencari kehendak Tuhan? Saudara-saudara, sayang sekali saya harus mengatakan bahwa di tengah masa pandemi ini, mau tidak mau pertumbuhan iman menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab keluarga. Itu yang utama. Sebelum pandemi mungkin kita bisa mengandalkan pertemuan kumpul hari Minggu, terjadwal, pasti jam segitu kita harus ke gereja. Kita mengandalkan rutinitas itu untuk bisa menolong kita berefleksi, mendalami firman Tuhan. Tetapi di masa pandemi ini, ketika segala sesuatu berubah, maka kita juga harus menjadi lebih dewasa, step up, menyadari bahwa pertumbuhan iman itu tidak bisa kita lakukan hanya nunggu.
kalau ada pertemuan, nunggu kalau ditanya sama orang. Pertumbuhan iman itu sekarang menjadi tanggung jawab kita secara pribadi dan tanggung jawab kita secara keluarga. Belajar untuk memahami kehendak Tuhan adalah menjadi tanggung jawab kita secara pribadi dan tanggung jawab kita secara sebagai keluarga. Bukan berarti gereja lepas tangan, tidak. Tetapi tanpa inisiatif, tanpa keinginan kita masing-masing, maka apapun, bagaimanapun Tuhan menyapa kita tidak akan bisa berjumpa dengan Dia. Dan yang kedua, saudara-saudara, mengalami. Apakah firman-firman yang kita baca, ibadah-ibadah yang kita lakukan, menolong kita untuk berefleksi dan menemukan Tuhan di dalam keseharian kita? Kita yakin sebagai orang Kristen bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti ada. Betul ya? Pertanyaannya, apakah kita menemukan Tuhan dalam keseharian kita, atau Tuhan lewat begitu aja dan hari kita menjadi hari-hari yang ya udah rutinitas aja, tetapi tidak ada makna, tidak ada pertumbuhan, tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dalam keseharian kita. Mengalami, berefleksi. Dan yang ketiga, melakukan. Sudahkah firman itu kita lakukan? Memahami baik, mengalami kasih Tuhan baik. Tetapi kalau tidak kita lakukan, maka iman itu menjadi sia-sia. Filipus dan Nathanael, mereka ditolong untuk memahami dan mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak berhenti di situ. Ketika Tuhan memberikan undangan kepada mereka untuk mengikut Dia, untuk melayani bersama-sama dengan Dia, mereka menyambut undangan itu dan mereka lakukan apa yang Tuhan inginkan. Memahami, mengalami, dan melakukan 3 pilar kehidupan beriman kita yang perlu terus kita jaga dan perlu terus kita evaluasi. Supaya saudara-saudara bukan cuma tahun ini yang menjadi baru. Bukan cuma kehidupan yang terus berjalan. Tetapi hati dan pikiran kita, komitmen kita pun terus menjadi baru, terus menjadi semakin kokoh. Dan kita semakin memancarkan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan menolong kita yang mau menyambut kasih-Nya. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu, memohon sekali lagi untuk Tuhan menolong kami di dalam hidup ini. Kami menyadari Tuhan bahwa tanpa Engkau, kami tidak mampu untuk berjuang sendiri. Tanpa tuntunan dan belas kasih dari Tuhan,
kami mudah untuk tersesat. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Dan seraya kami menaikkan permohonan pribadi kami pada hari ini, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang pada saat ini harus menjalani isolasi mandiri, mereka yang mungkin sudah mulai merasa bosan, mereka yang mungkin sudah mulai berhadapan dengan perasaan kesepian dan ditinggalkan, mereka yang terputus hubungannya dengan dunia luar. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, pakai kami untuk menjadi kawan bagi mereka. Meskipun mungkin kami tidak bisa berjumpa secara langsung, Tuhan, tolong kami untuk menggunakan cara-cara yang kreatif untuk dapat menjadi kawan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang juga sakit, yang bergumul dengan kesehatan tubuhnya, atau mungkin juga dengan kesehatan mentalnya. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong mereka dan pulihkan mereka. Dan biarlah sukacita serta damai sejahtera Tuhan boleh memelihara hati mereka dari hari ke hari. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk saudara-saudara kami yang berduka, mereka yang kehilangan orang-orang terkasih, entah itu karena kecelakaan atau karena bencana alam. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, hadir di dalam masa-masa gelap di kehidupan mereka. Tuhan, menjadi kawan mereka, dan Tuhan juga yang akan menghapuskan air mata mereka. Kami berdoa untuk setiap orang juga yang tengah berjuang untuk memberikan pertolongan. Tuhan, berikan kekuatan dan berikan kesabaran. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami, untuk bangsa kami. Tuhan, tolong kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan di dalam berlaku sehari-hari. Sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami. Tetapi kami juga boleh saling menjaga satu sama lain. Jauhkan kami dari keegoisan dan ketidakpedulian. Tuhan, tolong kami. Dan tolong juga pemerintah kami, orang-orang yang telah Engkau percayakan tugas dan tanggung jawab. Mampukan mereka untuk menilai dan melihat apa yang baik dan yang benar, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami juga untuk mendukung mereka, sehingga kasih Tuhan boleh nyata di tengah bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, seluruh hidup kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, dan yang senantiasa mencari kami. Amin. Saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ayat nas yang mendasari persembahan kita pada saat ini adalah dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengiringi pengumpulan persembahan dengan menyanyikan dari PKJ 146 bait 1 dan 3. Bawa
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Sang Sumber Berkat, saat ini kami menghampiri hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan kebaikan Tuhan kepada kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga berguna untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama menyatakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan dan kita ingin hidup dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita bersama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.